Apa gambarnya? Persegi. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai sisinya. Nah pemirsa, saya tadi udah keliling dan melihat-lihat proses pembelajaran di SD Negeri 064982 Medan ini. Dan ternyata pemirsa, pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh para guru dalam pembelajaran masih belum maksimal nih pemirsa. Padahal seperti kita tahu di era digital saat ini, pembelajaran harus sudah terintegrasi dengan teknologi digital. Untuk itu, dosen UMN Al-Wasliyah Ibu Dr. Anda Sukmawarti MPD beserta dengan tim hadir di SD 064982 Medan ini untuk memberikan pelatihan kepada para guru khususnya mengenai pembelajaran matematika agar para guru terampil dalam mendesain virtualisasi geometri berbasis software dinamis. Nah pemirsa, yuk terus ikuti saya, kita akan melihat bagaimana sih proses pelatihan yang diberikan oleh dosen UMN Al-Wasliyah untuk para guru di sekolah ini. Diamanatkan, kita guru itu harus menggunakan teknologi. Nah sekarang kalau dalam belajar geometri, kemarin kita kan manualnya, kalau kita mau buat Pitagoras, segitiga kita susun-susun ya. Ibu-ibu bisa menggunakan teknologi, karena memang katanya TIPEK itu bukan hanya sekedar ada teknologi, tapi ada pedagogikal di sana. Sebagai teknologi bisa dia menjadi alat bantu kita dalam pembelajaran. Ada teknologinya, kita bisa menjadikan dia teknologi utama atau teknologi pendukung tadi. Kalau kita manual, Bu, karton selama ini dibagi-bagi hanya sedikit ya yang bisa. Kalau ini udah kebetulan bahannya keras ya. Ini baginya sampai banyak gitu ya. Bisa bagi paling kecil 4 sampai dengan dibagi 100 ya. Sangat kecil sekali, tapi udah lurus kan? Seperti garis lurus, jadi lingkaran luasnya kita temukan rumusnya, ajak anak menemukan rumusnya dengan pendekatan persegi panjang. Nah, kita tahu mengajar anak selama ini mungkin dari rumus ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nggak harus begitu, kita ajak anak untuk menemukan, tapi dengan alat bisa bantuan teknologi seperti ini. Ibu-ibu, ini aplikasinya yang paling sederhana, pakai PowerPoint. Tapi yang tadi, yang kita tunjukkan lingkaran, ini luasnya pakai GeoGebra. Nah, inilah yang mau salah satu aplikasi software yang dinamis tadi, ya. Jadi bisa kita bentuk sendiri. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang pembuatan aplikasi, menerapkan aplikasi GeoGebra. Kali ini kita akan mempelajari menu dari GeoGebra klasik ya. Jadi asal kata daripada GeoGebra itu geometri algebra. Jadi kalau misalnya kita membuat titik, garis, itu sudah ada icon-iconnya di sini. Misalnya kalau kita membuat titik, kita pilih saja menunya seperti ini. Nah, di sana ada banyak jenis menu yang ditampilkan oleh aplikasi ini. Kita mau menggambarkan garis, kita gunakan menu icon yang kedua ini, Ibu Bapak. Jadi garis H ini akan tegak lurus dengan garis G. Pada khususnya di sini kita bahas topik tentang jaring-jaring kubus gitu ya. Jaring-jaring kubus kan agak susah ya. Kalau kita hanya cerita saja, gambar-gambar kurang menarik. Nah, di sini kita bisa menggunakan GeoGebra untuk mengeksplorasi tentang jaring-jaring kubus gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita buat gitu, bagaimana cara membuat jaring-jaring kubus dengan GeoGebra. Nah, tahap pertama kita buat dua layar ya. Di sini ada layar 2 dimensinya dan layar 3 dimensi gitu ya. Kalau kita
Untuk supaya tetap bergerak bisa diklik kanan dan klik animasi, maka dia akan gerak sendiri. Kita mau warnanya kan jangan basic ya, ini kan warna defaultnya di sini warna merah atau coklat gitu ya. Nah ini kan bisa kita edit ya, di setting biasanya itu. Baik, setelah saya mendengarkan dari penjelasan yang Bapak dan dosen katakan, jadi saya coba membuat prisma segitiga. Nah, prisma segitiga yang saya coba ini dengan bidang dasarnya yang saya buat adalah segitiga. Toolsnya untuk membuat 3 dimensinya sehingga muncullah 3 dimensi seperti ini. Untuk pewarnaan, saya klik di bidang yang akan saya warnai, lalu tinggal saya pilih warnanya. Kemudian untuk bisa dia bergerak seperti ini, saya jalankannya dari bagian ini, bagian untuk karakter-karakternya, kata-katanya. Nah, saya klik, lalu dia akan bisa bergerak. Jadi sudah terbentuk jaring-jaring prismanya dari aplikasi GeoGebra. Supaya kita mengetahui ini namanya apa kepada anak-anak, bisa kita beri nama di ABC Text. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan pengabdian dari Universitas Muslim Nusantara di SD 064982 ini, ada perubahan kepada guru-guru ketika mengajar, di mana khususnya pada pelajaran matematika, dulunya guru menggunakan media manual bentuk bangun ruang dari kertas ataupun dari balok. Ternyata dengan adanya media yang berbasis software dengan menggunakan IT, sehingga guru bisa lebih gampang menyampaikan materi-materi tentang geometri khususnya di SD kepada siswa. Kemudian siswa juga merasa senang karena melihat langsung atau menonton langsung di layar ya, di layar InFocus yang ditampilkan oleh si guru melalui software yang sudah dibuat. Jadi ini suatu kemajuan ya di bidang pembelajaran dari bagian TIPEK-nya, bagian IT-nya, sehingga guru lebih terbantu ketika menyampaikan materi ajar, khususnya matematika tentang geometri. Saya senang sekali untuk kegiatan hari ini, yang mana saya bisa mengaplikasikan program tersebut, yaitu GeoGebra, untuk pembelajaran anak-anak di sekolah ini. Jadi mudah-mudahan aplikasi ini bisa menarik minat anak-anak untuk lebih tertarik lagi untuk belajar tentang bangun ruang. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Anda Sukmawarti MPD, dan kegiatan pengabdian masyarakatnya sudah selesai dilakukan. Dan sekarang boleh dulu ceritain ke kita, sebenarnya software dinamis seperti apa nih Bu yang disosialisasikan kepada guru-guru di SD Negeri 064982 ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini kami pada dasarnya adalah membantu guru dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi teknologi itu bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memvisualisasikan. Jadi objek yang abstrak dalam geometri itu bisa lebih terlihat konkret bagi siswa. Jadi kita gunakan software. Jadi ada software yang dinamis itu bisa Autograph dan GeoGebra. Jadi hari ini baru selesai kita melakukan workshop untuk yang aplikasinya software GeoGebra. Baik, nah bagaimana nih Bu harapan Ibu setelah adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk guru-guru di sekolah ini Bu? Ya, tentunya kita berharap diterapkan oleh guru ya, bahwa untuk menarik minat siswa juga, untuk memvisualisasikan tadi objek yang abstrak tadi, jadi senantiasa digunakan oleh guru sehingga memudahkan guru juga dan bisa juga siswa dapat konsep geometrinya. Baik Ibu.
Nah pemirsa, jadi itu tadi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Wamen Al-Wasliyah di SD Negeri 064982 Medan ini. Dan semoga apa yang telah diberikan oleh dosen Wamen Al-Wasliyah dapat berdampak lebih besar untuk guru-guru dan juga untuk masyarakat. Pastinya untuk meningkatkan minat belajar, terutama belajar matematika untuk siswa sekolah dasar. Nah pemirsa, demikian lecturer online kita hari ini. Saya Nazira Aditi pamit undur diri, sampai bertemu dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.